Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lalu Muhammad Gilang Adiguna. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas individu yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Di sini saya diberikan sebuah soal bagaimana cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru harus dilakukan dengan cara apa. Sebelumnya 22 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memasuki fase perubahan besar dalam perjalanannya. Jadi fase ini berubah dalam membangun negeri ini menjadi lebih baik. Selain terjadinya perpindahan sistem politik pada masa 1945 sampai 1959 dan 1959 sampai 1965, yakni perpindahan dari masa demokrasi konstitusional ke masa demokrasi terpimpin. Terjadi juga gelombang perubahan besar pada 1998, yaitu masa reformasi yang menandai berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru yang berkuasa sepanjang 1965 sampai 1998. Jadi gelombang reformasi ini terjadi dengan dilatar belakangi setidaknya karena dua hal. Yang pertama, gerakan-gerakan sosial politik sebagai usaha membuka keran demokrasi substantif, dan yang kedua, ketidakpuasan Republik Indonesia terhadap pemerintah atas situasi ekonomi yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Jadi dua hal tersebut, demokratisasi dan kesejahteraan, kemudian menjadi pekerjaan besar berikutnya yang penting untuk dituntaskan pada masa reformasi ini. Jadi ada aspek kesejahteraan tidak hanya dimaknai sempit dalam ruang sosial ekonomi, tetapi merupakan bagian dari dimensi politik itu sendiri. Yang pertama, demokratisasi di era reformasi. Pada masa dasawarsa pertama pasca reformasi, agenda-agenda besar pembangunan negara didominasi oleh usaha-usaha segenap elemen bangsa untuk terobosan-terobosan dalam proses demokratisasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi permasalahan dalam sistem demokrasi pada rezim Orde Baru yang mengedepankan sisi demokrasi prosedural dengan wajah otoritarisme. Langkah-langkah strategis pemerintah seperti amandemen UUD 1945, menerbitkan sejumlah undang-undang politik, mengubah sistem pemilihan umum, membuat pola desentralisasi dan otonomi daerah, serta menjamin kebebasan pers adalah upaya-upaya mereformasi hak-hak politik dan lembaga demokrasi Indonesia. Dalam sisi penguatan penegakan hukum, pemerintah mendirikan sejumlah institusi-institusi baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta tidak kalah penting, agenda reformasi militer yang berusaha mengembalikan fungsi angkatan bersenjata sebagai garda terdepan dalam bidang pertahanan, alih-alih sebagai penguatan politik. Meski mengalami perkembangan yang fluktuatif, hasil-hasil dari pembangunan sistem demokrasi tersebut perlahan menghasilkan perkembangan yang baik dalam iklim demokrasi Indonesia.
Yang kedua, menggapai kesejahteraan umum. Ini adalah cita-cita bangsa Indonesia. Pada dasawarsa kedua, setelah proses demokratisasi secara pelembagaan dan perundang-undangan mulai tertata dan dengan baik, tren pembangunan negara beralih pada upaya menciptakan kesejahteraan umum, jadi menyejahterakan rakyat-rakyat Indonesia seperti di pelosok-pelosok juga, sembari tentu saja membenahi perihal demokratisasi yang masih berjalan. Hal tersebut didasarkan pada cita-cita reformasi. Selain membentuk tatanan demokrasi substansial, yakni menyelesaikan ketidakpuasan masyarakat atas situasi ekonomi saat itu. Jadi cita-cita Indonesia, bagaimana caranya untuk menggapai cita-citanya adalah selalu pemerintah harusnya bisa mendengarkan suara-suara rakyat atau masukan-masukan dari rakyat untuk membangun bangsa ini menjadi lebih besar. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.